Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu hebat, ketemu lagi dengan saya Yuni Mulati, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2. Selamat menyimak ya. Bapak Ibu hebat, saya sudah melakukan pendalaman materi terhadap modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada modul sebelumnya, saya sudah mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif dapat terwujud dengan melakukan berbagai upaya seperti pembentukan peraturan dan keyakinan kelas. Budaya positif yang kita ciptakan di lingkungan sekolah merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu hebat, saya sudah memahami bahwa pendidikan pada anak adalah mendidik secara menyeluruh yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi kenyataannya, kondisi yang terlihat saat ini adalah bahwa proses pembelajaran hanya mengedepankan aspek pengetahuan dan keterampilan saja dalam praktik mengajar yang berkembang saat ini. Padahal, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah sebuah pendidikan. Nah, untuk itu perlu dilakukan pembelajaran sosial dan emosional pada diri murid di sekolah. Nah, pada dasarnya pembelajaran sosial dan emosional ini bukan saja baik untuk murid, tetapi bagi guru juga. Nah, kita sebagai guru juga harus menguasai kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu hebat, pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan well-being, yakni kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Dengan kata lain, well-being ini sering juga kita sebut dengan kesejahteraan psikologis. Jika well-being sudah dimiliki seorang murid, maka akan lebih baik bagi murid dalam melakukan pemahaman aspek lainnya, yaitu kognitif dan psikomotoriknya. Nah, pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran dan penerapan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas lingkungan sekolah. Bapak Ibu hebat, 5 kompetensi sosial emosional yang hendaknya dapat dikuasai murid kita adalah: yang pertama, kesadaran diri; yang kedua, manajemen diri; yang ketiga, kesadaran sosial; yang keempat, keterampilan berelasi; dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya sudah menyadari bahwa akar dari pembelajaran sosial emosional adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran penuh atau mindfulness harus dapat kita ciptakan agar dapat mengikuti pembelajaran sosial emosional dengan baik. Nah, teknik mindfulness atau kesadaran penuh yang dapat kita lakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama dengan mengambil napas dengan teknik stop, mendengarkan musik, menuangkan perasaan melalui gambar, menuangkan perasaan melalui tulisan, dan lain-lain. Kesadaran penuh atau mindfulness yang sudah kita ciptakan dapat membawa atau menggiring kita pada kegiatan selanjutnya untuk tetap konsentrasi penuh dan merasa bahagia. Penerapan pembelajaran sosial emosional pada siswa dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit secara khusus, yaitu bisa dengan melakukan program kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik yang dapat kita lakukan setiap harinya di kelas, dalam pembelajaran di kelas yang terintegrasi dengan PSE. Dan yang ketiga adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, di mana sekolah
bisa membuat program menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat menunjang pembelajaran sosial emosional pada siswa. Sedangkan penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat kita lakukan yang pertama dengan cara memodelkan atau menjadi teladan, yang kedua adalah dengan terus belajar, dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan-rekan yang lainnya. Dengan melakukan pembelajaran sosial dan emosional baik bagi murid ataupun pendidik dan tenaga kependidikan, maka dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, dan yang ini dapat mengembangkan diri kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi. Kita berharap semoga kita semua dan anak-anak murid kita dapat menguasai dan menerapkan kompetensi sosial dan emosionalnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dan juga lebih tenang dengan kualitas hidup yang lebih sempurna. Bapak Ibu hebat, demikian penjelasan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.